Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing dan dosen penguji, perkenalkan nama saya Budi Wisandi SPD. Saya selaku pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Jampang Puron. Dan saya sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim PPG Darjat Ket 1 tahun 2025. Saya akan membawakan materi tentang hakikat cinta kepada Allah, roja, khauf, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Nah, apa kabar hari ini? Ya, terima kasih telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa kelasnya? Ya, silakan. Ya, alhamdulillah kita telah berdoa bersama-sama dan melanjutkan membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan setelah kita berdoa dan membaca Asmaul Husna menambah keimanan kita ya, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini sebelum kita mulai belajar, sebelumnya saya ingin mengabsen dulu untuk hari ini ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Davina kemana Davina? Safa, Sabitri, Siva, Siti Aulia, Sutriawan, dan Tulfa, Yulianti Putri. Plus ya, itu mungkin yang hadir ya, yang berarti yang tidak hadir itu 3 orang ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, anak-anak sekalian, kemarin minggu yang lalu kita sudah sampaikan materi yang berkaitan dengan sebelum hakikat, sebelum bab 7 apa? Sebelum bab 7 berapa? Menjauhi pergaulan bebas ya, dan perbuatan zina untuk melindungi harta dan martabat. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi tersebut, supaya kita bisa mawas diri ya, mawas diri untuk menjauhi perbuatan zina atau perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, hari ini kita akan coba mempelajari materi tentang hakikat ya, hakikat mencintai Allah, roja, khauf, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah di bab berapa ini? Ada di bab 7 ya. Silahkan buka bukunya, paketnya. Nah, supaya kalian mempelajari materi ini, supaya kita lebih dekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita lebih sabar ya dalam menghadapi
cobaan ataupun ujian ya. Nah ini materinya saya akan coba ditayangkan atau lihat nanti diamati ya. Nah ini ya, cinta, khauf, roja dan tawakal. Ini yang akan kita pelajari materi yang ini ya. Kelihatan belakang jalan? Kelihatan ya. Nah, lalu sekalian, tujuannya apa? Tujuan kita pelajari materi ini yang pertama adalah untuk meyakini bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Jadi meyakini bahwa iman itu terdapat banyak cabang-cabangnya. Kita sudah membahas soal tentang keimanan ya. Yang dulu apa? Coba baca. Tiga. Yang keempat. Ini akan coba kita sedikit mengulas ya, mengulas materi tentang hakikat mencintai Allah, roja, khauf atau khauf dulu, khauf, roja dan tawakal ya. Nih, ini yang akan kita pelajari ya. Ini sebagian ada yang apa? Paham ini siapa yang ini? Coba dilihat dan baca info biografis iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua apa? Nah, ini cabang dari tentang iman, kita lewatkan saja dulu. Cinta hakikat ya. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Perhatikan. Mari kita sudah sedikit mempelajari tentang hakikat mencintai Allah ya. Ini definisinya, coba bacakan Daniel, ya, bacakan definisi cinta. Definisi cinta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata cinta berarti suka sekali, sayang, terikat antara laki-laki dan perempuan. Bahkan sebelum dilanjutkan dengan materi selanjutnya, saya coba minta latihan evaluasi. Silakan handphonenya dibuka ya, handphonenya dibuka, dikerjakan soalnya, bukunya coba tutup. Ini hanya menguji kemampuan ya. Jangan lihat buku ya. Dan setelah itu saya akan lanjutkan materi. Baca ya, baca dulu, jangan asal klik. Baca dulu. Bisa jahat. Lihat siapa yang nilainya tertinggi. Nah, Yanti 80, Juliana 90, Tapi 90. Aduh hebat. Paling tinggi ada Pak Is, gimana Pak Is? Pak Is paling tinggi, Pak Is 100. Oh, 100. Ya, paling tinggi Pak Is, nanti yang kedua nanti Juliana Julikis dan Julianti ya, 99. Apa? Pak Is kan 100. Kesa Aulia, betul. Banyak yang 90 ya, Kesa Aulia. Ya, tepuk tangan untuk semua ya. Terima kasih, berarti selama ini kamu sudah memahami, saya simpulkan sudah memahami materi yang akan kita pelajari. Ini selanjutnya kita akan coba materi materi inti kita membahas tentang hakikat mencintai Allah,
khauf, raja, dan tawakal. Ya, kita lihat lagi materinya. Ya, kita akan bahas tentang apa? Kita bahas khauf. Apa itu khauf? Rasa takut kepada Allah. Khauf. Ya, ini takut kepada Allah, jangan takut kepada manusia, ya. Jangan takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Ya. Mengenal mengenal khauf, yang bilang ini. Mengenal khauf. Yang pertama adalah al-khauf, khawatir, takut, tidak merasa aman. Ini contohnya. Ini kan khauf, ya. Khauf adalah khawatir, takut, tidak merasa aman. Ada al-khauf al-husnu, ya. Azah batu, al-khasfu, ya. Jadi yang pertama apa? Ini cara baca. Al-husnu apa? Ini adalah al-husnu. Jadi bahasa Arab al-husnu, jadi rasa sedih dan gelisah yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat atau yang mendapatkan musibah. Contoh seperti kamu kehilangan uang, gitu. Ya, pasti kamu merasa sedih, ya. Nyawa 50.000 atau 20.000, duit kamu hilang apa gitu. Sejajar nangis, pasti kamu gelisah kan, gitu. Tidak nangis, cuma gelisah, gitu. Rekes-rekes, gitu, ya. Yang kedua apa? Ar-rahbah sengaja menjadi al-khauf, rasa takut, sedih dan gelisah ketika terjadi sesuatu yang tidak. Yang kedua, pernah gitu nggak perasaan itu? Kita suka sedih atau gelisah yang sesuatu yang kita tidak senangi. Yang ketiga adalah ya al-khasdu, rasa takut yang diiringi dengan ya pengampunan atas sesuatu yang ditakuti. Ini ya tentang al-khauf. Ya, dalam surah apa? Surah Al-Qur'annya ayat As-Sajdah ayat 11. Coba bacakan. Ini bila mana dulu? Bila. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Iya, gitu ya. Jadi itu tentang khauf dari Al-Quran tentang khauf, ya. Jadi lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dia khauf itu berharap. Kita berharap kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Kalau dia itu takut, ya, tapi khauf rasa takut errornya. Wajah itu berharap sesuatu, tidak putus asa, berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Makanya maknanya wajah adalah mengharap ridho, rahmat dan pertolongan Allah. Paham ya saya? Tawakal, apa tawakal itu? Jadi tawakal itu berserah diri hanya kepada Allah, ya. Tawakal. Jadi kata apa pengertian tawakal? Jadi kata tawakal
Ya tawakkalu tawakkulan. Ya silakan tadi foto boleh. Atau diganti juga boleh. Ya. Pengertiannya apa? Istilahnya berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala setelah berusaha secara terus tawakal. Jadi kita tuh proses dulu, kita mengikuti proses dulu. Contoh kamu ini kan belajar proses, nanti naik kelas naik lagi ke kelas 2 itu proses kan. Setelah itu kamu akan bertawakal, kamu baik kuliah atau mau kuliah atau enggak, itu prosesnya. Ya, seperti itu. Jadi kita berserah diri, tawakal. Ya, setelah mempelajari ini, saya akan membentuk kelompok yang membuat kelompok. Silakan berempat atau di kelompok. Ini boleh sini, garis ini boleh ya. Di sini ini kelompoknya di baris ini. Di sini. Ya. Jangan di sini ya. Ini cepat deh. Perhatikan, itu kan ada berapa pertanyaan? Ada 4 ya? Ada 4 pertanyaan. Nanti kamu di isi masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok di yang saya sudah berikan itu kertas kosongnya. Kamu nanti setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi. Dan nanti kelompok lain untuk menjawab terus menjawab apa kayak atas apa sama PJP. Ya, ada lagi yang mau tanya yang belum paham apa ya? Ya, ini mana? Coba lihat, nomor berapa ya? Kelompok 4. Ya. Ini kamu kelompok 4 tinggal tulis pengertian dari hakikat cinta, hakikat khauf, faja dan tawakal. Siapa? Silakan. Siapa lagi? Mau tanya? Belum mulai? Ada yang belum paham? Belum? Kelompok 2 paham? Kelompok 2? Nah ya? Mau silakan. Ya? Ya, betul. Ya, nanti sama masing-masing ini kelompok bertanya ya, ya. Jangan. Apalagi yang ini beres ya, paham? Silakan. So, sambil berjalan, ya Pak, siapa yang mau maju duluan? Bapak mana? Boleh? Ya, sekarang. Iya tuh. Stop sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1.
Nama saya Raffi Christian. Nama saya Ardiansyah. Nama saya Muhammad Hamdan Maulana. Nama saya Tegar Priyatna. Nama saya Rifki. Nama saya Hamzah. Nama saya Ezi. Kami akan mempresentasikan tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Ayat di atas adalah bagian dari surat Ghafir surat 40 ayat 60. Pertanyaan berikutnya adalah terjemahkan ayat tersebut di atas. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam. Keadaan hina dan hina. Quran surat Ghafir surat 40 ayat 60. Pertanyaan berikutnya adalah apa inti perintah Allah SWT yang terkandung dalam ayat di atas? Intinya adalah perintah untuk berdoa kepadanya dan janji akan dijawab. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Diana Bilkis dari kelompok 2. Dari ayat tersebut itu menceritakan tentang apa? Maknanya tentang apa? Perintah untuk berdoa. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Muhammad Bapak Guru beserta teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Diana Bilkis beserta saya Suryani Putri. Kami akan memaparkan materi tentang hakikat mencintai Allah SWT. Kami mengambil contoh dari Quran Surat Al-Imran ayat 30 sampai dengan 31. Kemudian kami juga akan menjelaskan hafalan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah bunyi dari Quran Surah Al-Imran ayat 30. Pada hari ketika setiap dia mendapatkan balasan atas kebenaran yang telah dikerjakannya di hadapan. Juga balasan atas kebenaran yang telah dikerjakan. Dia berharap seandainya ada jarak yang jauh antara dia dan diriku, Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang Penyayang yang akan memberi. Berikut bunyi surat Al-Imran ayat 31. Ayat 30 adalah introspeksi diri. Pelajarannya adalah setiap amal akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik atau buruk. Contohnya, saya membiasakan diri untuk berhitung sebelum tidur, mengevaluasi apakah hari ini saya telah berbuat baik atau justru menyusahkan orang lain. Ayat 31 adalah menaati ajaran Rasulullah. Pelajarannya, bukti cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasulnya. Contohnya, saya berusaha jujur dalam keseharian, seperti saat mengerjakan tugas kelompok atau dalam menyampaikan informasi ke guru atau kepada saya.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang dimengerti, bisa ikut kami. Nama. Perkenalkan, nama saya Teguh Priyatna dari kelompok 1. Izin bertanya, Teh. Ciri-ciri mencintai Allah itu seperti apa? Silakan ciri-ciri cinta terhadap Allah. Dari materi yang tadi disampaikan, ciri-ciri mencintai Allah SWT yaitu tentunya mencintai Rasulullah SAW juga. Mencintai Al-Quran juga. Ayat itu berkata, apa? Jadi dijelaskan tanda-tanda cinta atau ciri cinta terhadap Allah. Ada berapa tadi? Hah? Tidak berpaling dari Allah. Mana? Betul. Mana? Ya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ya. Silakan perkenalkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mencintai Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Juliati. Nama saya Firawati. Nama saya Firawati. Nama saya Fatul Narayati. Nama saya Daniel Akbar. Saya Fajar Maulana. Saya dari Muhammad. Jadi saya akan menjelaskan tentang hakikat cinta kepada Allah SWT. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Mencintai Al-Quran dan sering membacanya. 3. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Mengabdi kepada Allah atau demikian. 5. Sabar dalam ujian dan tidak terhadap takdir Allah. Sekian penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan, tanya tiga kelompok. Orang, tiga, satu dulu. Izin bertanya. Ada. Berapa? Perkenalkan, nama saya Zoyanti Putri. Izin bertanya. Ya, so. Mengapa kita harus lebih mencintai Allah dibandingkan dengan mencintai duniawi? Karena hanya kepada Allah lah kita berdoa dan meminta pertolongan. Ya, kembali. Persis ya. Kata. Lanjut ke bagian kedua. Ya, saya dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sebelum mempresentasikan izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adita Rahman. Saya Nisha Putri Muhammad. Saya salah perawat. Baik, kita masuk saja ke materi tentang hakikat. Pengertian hakikat mencintai Allah. Mencintai Allah adalah perasaan kasih, sayang, dan kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dengan ketaatannya kepada perintahnya.
Pertama, cinta kepada Allah. Satu, mencintai Rasulullah SAW. Dua, mencintai Al-Quran. Tiga, menjauhi perbuatan dosa. Empat, mendahulukan perkara yang dicintai Allah. Pengertian Allah, perasaan takut yang disertai pengakuan kepada Allah bukan karena takut ancaman saja, tapi juga menyadari besarnya kekuasaannya. Tanda-tanda Allah: 1. Tampak dari ketaatan. 2. Menjaga lisan. 3. Menghindari diri. 4. Menjaga pandangan. 5. Mengetahui menjauhi makanan haram. Apa ada yang ingin bertanya tentang materi hakikat ini? Silakan kelompok 1, 2, 3. Ayo bertanya. Kelompok 2. Nama saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sabti dari kelompok 2. Apa yang lebih penting antara hauk dan roja? Menurut kita dua-duanya penting buat kehidupan kita sehari-hari. Itu ada yang bisa kita sampaikan. Presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup materi ini, saya ingin bertanya kepada kalian, siapa yang mau menyimpulkan berkaitan dengan materi tersebut yang tadi disampaikan oleh saya. Jadi mulai hakikat, khauf, roja, dan tawakal. Siapa yang mau menyimpulkan berkaitan dengan materi tadi? Silakan. Kesimpulannya, keempat adalah sila keseimbangan spiritual. Cinta mendorong ketaatan, haus mencegah maksiat, roja menumbuhkan optimis, dan tawakal melahirkan ketenangan serta keikhlasan dalam menghadapi takdir. Iya, upload. Oke, hadiah ya, saya berikan hadiah. Ada lagi? Mungkin? Ada pendapat lain? Simpulan tadi tentang hakikat cinta kepada Allah, haus, roja, dan tawakal. Dan sudah? Untuk sekalian, jadi materi yang saya sampaikan tadi ini tawakal, khauf, roja, itu bahwa kita diberikan supaya lebih mahabbah, ya, lebih mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mahabbah tadi? Lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu cinta? Cinta kepada Allah itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu kesimpulan dari tentang hakikat cinta. Yang kedua adalah tentang tadi apa? Khauf. Khauf itu adalah rasa takut. Kita takut kepada Allah, takut untuk berbuat dosa. Tadi sudah sampaikan, takut untuk berbuat zina, takut untuk tidak melaksanakan perintah Allah, atau tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, dan tidak mau, takut tidak melaksanakan. Intinya lalai, kita takut lalai terhadap perintah Allah. Makanya kita harus mahabbah. Yang ketiga adalah roja. Apa roja tadi? Berharap. Ingat ya tadi, cinta, mahabbah, khauf, rasa takut, roja itu berharap, kembali roja itu berharap, roja aja itu berharap kepada Allah. Berharap apa? Berharap kita istiqomah dalam keimanan, ya. Istiqomah menjalankan perintah Allah, istiqomah dalam melaksanakan sholat, puasa, ya, atau kita sebagai pelajar istiqomah dalam belajar. Setelah itu apa? Tawakal, ya. Setelah kita proses mahabbah, bersaya berharap pada Allah, juga ingin takut, rasa takut, baru kita tawakal. Apa itu tawakal kepada Allah? Itu tidak aral, tidak baru bahasanya tidak baperan. Jadi tawakal hanya Allah yang diharapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai berharap terhadap manusia. Kalau kita berharap kepada manusia itu kita akan kecewa.
Makanya kita diharapkan untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini sebelum ditutup ada pertanyaan tentang materi yang disampaikan. Nggak paham ya? Apa? Yang tipis ya? Jadi, ya, atau mungkin yang lainnya? Saya waktu 2 menit lagi. Silakan bertanya. Bagus ya. Dan terima kasih yang bertanya tadi yang berkaitan dengan Hall kepada Afrika, Bilqis, Putri, dan tadi siapa? Ya Alfian, apalagi ada Fajar, apalagi tadi Daniel. Itu kesimpulannya sama semua ya. Intinya ingin pemahaman kita, memberikan pemahaman kita berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ini adalah penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya, tanggal 8 Mei 2025. Insya Allah materi selanjutnya yang kita akan pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan hari ini kita memahami materi-materi yang saya sudah sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa kafaratul majlis ya. Apa doa ya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka. Allahumma. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Ini yang langsung.